Mas Yoni harus mengikuti jejak-jejak Kak Johan dulu, bagaimana membangun Partai Golkar ini bisa jadi besar. Jadi memang spesialis sekretaris sebenarnya Kak Prilly? Tidak juga, karena di provinsi kan ketua HIPKI. Nah, pilkada memang kita sudah punya ancang-ancang. Tentunya seperti partai lain juga, pasti Golkar menginginkan di pilkada kadernya harus ada yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang telah mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan bagi Anda yang belum mengklik, silakan diklik di tombol bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Dan terpenting tinggalkan jejak apabila video ini bermanfaat, like, komen, ataupun share. Kembali lagi kita di Bagasah. Apa kabar, Kak? Siap, baik. Kak Prilly Mauludin, ini setahu aku beliau ini spesialis sekretaris. Iya. Sekretaris Golkar lama Kak ya dulu Kak ya? Sekretaris Golkar 10 tahun. 10 tahun di mendampingi Pak Johan. Pak almarhum Johan. Iya. 2 periode berarti? 2 periode setengah. 2 periode setengah. Iya. Sempat off? Sempat off setelah pergantian kepengurusan, beralih kepada ketua yang baru. Dan sekarang Rizky. kembali lagi. Ya, karena qadarullah panggilan mungkin memang spesialis kata Bung Wiwin tadi kan. Tahu-tahu jadi sekretaris lagi. Dan sekarang sekretaris KONI. Ya, kebetulan juga sekretaris KONI Kabupaten Oku. Artinya kalau kakak nih betah menjadi sekretaris ini, kakak ini tidak banyak ulah dengan sama ketua kali. Iya, bukannya tidak banyak ulah dengan ketua, mungkin apa cara kita mengelola organisasi sehingga tata kelolanya itu benar, sehingga ketua merasa nyaman. Nah, oleh sebab itu ya jalan ya, nyambung. Iya. Iya. Seiring sejalan. Iya. Oke. Selain sekretaris Golkar, sekretaris KONI, Kak Prilly juga kalau tidak salah baru diamanahkan menjabat sebagai ketua HIPKI. HIPKI ya? Iya. Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia. Itu provinsi? Iya, Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Sebelum kita bicara HIPKI Kak, kita bicara Golkar. Apa kabar Golkar Kak? Ya. Alhamdulillah Golkar hari ini sekarang ini kan kita lagi verifikasi partai, lagi membenahi konsolidasi ke kecamatan, ke desa-desa untuk menghadapi pemilu 2024. Itu. Jadi dalam waktu dekat memang banyak kegiatan di Golkar. Seperti kemarin hari ulang tahun kita mengadakan jalan santai kan. Secara nasional itu jalan santainya Bung Wiwin. Dan memecahkan rekor muri. Ya. Untuk seluruh Indonesia? Untuk seluruh Indonesia. Dan serentak. Syukur alhamdulillah di kegiatan di Oku juga cukup meriah. Dan 2 hari kemarin baru kita melaksanakan turnamen e-sport game tanggal 6-7 kemarin Desember. Itu Golkar juga? Iya, Golkar Provinsi yang melaksanakan, tapi kita tempatnya di Kabupaten Oku. Karena itu agenda Golkar Provinsi, touring ke seluruh kabupaten. Dan alhamdulillah kemarin juga antusias pemuda itu cukup ramai untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kak Prilly kan menjabat sekretaris 2 periode setengah di zaman Kak Johan ya? Iya. Terus sempat off dan sekarang berganti ketua, kalau tidak salah Kak Yoni ya? Ya betul, Mas Yoni. Apa Kak bedanya Kak? Ada yang berbeda tidak? Atau ada yang berubah tidak? Tidak ada yang berubah sebenarnya. Cuman memang di zaman Kak Johan dulu, itu beliau posisi pertama saya menjabat sekretaris itu posisi Kak Johan wakil ketua DPR juga pada saat itu. Di sini? Ya, di Kabupaten Oku. Dan di periode kedua beliau sempat ketua DPRD sebentar,
terus wakil bupati. Oke. Nah itu. Nah di periode Mas Yoni ini pada saat kami mengelola Golkar ini beliau juga wakil ketua DPRD Oku. Jadi untuk posisi jabatan ketua pada saat itu sama kan, jadi tidak katik beda. Cuman memang pola kepemimpinan yang mungkin membedakan. Kalau pola kepemimpinan kan beda-beda setiap orang kan. Kalau Kak Johan dulu ya orangnya simple, tegas, dan konstituennya memang sudah banyak karena memang Kak Johan kan sudah Punya nama besar. ya sudah punya nama besar dan memang membangun itu dari nol. Kak Johan itu membangun dari nol, mulai dari kegiatan turun ke desa-desa. Itu artinya Oku ini jadi satu dapil kalau bagi Kak Johan dulu kan, karena memang orientasinya dulu kita mau merebut untuk jadi di eksekutif dan alhamdulillah bisa tercapai. Nah itu. Kalau Mas Yoni ini kan karena baru, Mas Yoni kan hanya kemarin hanya fokus di dapil beliau saja. Nah tapi sekarang kan karena beliau jadi ketua Golkar, otomatis jejak Kak Johan dulu harus diikuti oleh Mas Yoni untuk membangun partai Golkar ini sendiri biar bisa jadi besar seperti di masa kejayaannya di masa Kak Johan dulu. Mas Yoni harus mengikuti jejak-jejak Kak Johan dulu bagaimana membangun partai Golkar ini bisa jadi besar. Mungkin itu juga Mas Yoni mengajak saya jadi sekretaris kan, karena sudah pengalaman mengikuti Kak Johan bisa membesarkan partai Golkar ini. Nah jadi aku dengan Mas Yoni itulah tadi, seperti ini mas, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Iya. Jadi pengalaman lah ya. Ya pengalaman. Berdasarkan pengalaman itu. Nah Golkar sekarang kan di level provinsi juga ya ini kan seperti seolah menjadi kalau komputer tuh di restart ya, baik provinsi maupun termasuk Oku kalau bisa kita bilang ya. Iya. Nah kakak merasa ketika duduk lagi sebagai sekretaris ini apakah merasa seperti itu apa tidak? Merasa seperti restart ulang tidak? Di partai Golkar? Iya, ketika kembali lagi menjadi sekretaris di zaman Pak Yoni ini. Ya bukan restart ya. Kalau restart refresh lah ya, refresh. Kita refresh ya, kalau di komputer kan refresh, penyegaran be. Atau di restart, kalau mati shutdown dulu restart lagi ulang lagi. Kalau restart itu berarti bermasalah dia. Ada masalah ngeheng dia. Kita restart ya. Betul. Jadi lebih tepat kita refresh. Ya, refresh penyegaran karena memang sirkulasinya seperti itu. Tentunya pasti ada pergantian kepemimpinan, pergantian orang, masuk kader-kader yang baru kan. Itu karena partai Golkar ini kan partai besar, infrastrukturnya memang sudah lengkap dan siap, itu kan, dan diminati oleh orang-orang baru yang ingin berpolitik. Memang disinilah tempatnya untuk kalau belajar politik kita nak jadi hebat, ya memang partai Golkar inilah, karena memang sudah dari zaman Orde Baru dulu kan orang-orang hebat itu munculnya dari sini dunia politik itu kan. Ya. Logonya kan beringin. Iya, kan? mengakar dan teruji gitu kan. Bayangkan beringin kalau sudah tua kan? Iya. Banyak ini. Nah Kak, kalau ngomong-ngomong bagaimana dengan ini Kak? Ya, bagaimana dengan sebelum Kak Yoni ini, Bung Rizky? Setelah tidak lagi menjadi ketua, atau ketika Kakak belum ditarik lagi sebagai sekretaris, Kakak masih peduli tidak dengan Golkar waktu itu? Tetap, artinya waktu musda di zaman Kak Johan, peralihan dari Kak Johan ke Rizky, itu memang saya mengundurkan diri. Artinya pada saat itu dengan alasan yang bisa diterima oleh Kak Johan, mundur kan. Tapi tetap kemarin di periode setelah Kak Johan, periode Rizky, saya tetap sering ditanya-tanya oleh baik Rizky maupun kawan-kawan Golkar yang lain kan. Saya tetap memberikan masukan, memberikan saran kepada kepengurusan sebelumnya. Gitu. Jadi proses pergantian dari Rizky ke Pak Yoni ini memang dibicarakan secara baik-baik atau? Ya, dibicarakan secara baik-baik karena memang dinamika politik seperti itu. Karena partai Golkar ini kan partai besar, jadi memang harus dikelola dengan walaupun tidak sempurna, tapi harus cepat. Tata kelolanya memang harus benar. Jadi Rizky berapa lama menjabat ketua? 2020 sampai 2022. 2 tahun ya?
Ya. Rizky juga mudah-mudahan nontonin di Legowo kali ya. Ya, alhamdulillah ya memang Adinda Rizky legowo untuk menerima dinamika politik yang terjadi, dan dalam struktur kepartaian juga otomatis Adinda Rizky ini kan ketua, mantan ketua, beliau langsung di Dewan Pertimbangan, ditempatkan di Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Nah itu, dan kami masih sangat mengharapkan, karena walaupun bagaimana Adinda Rizky ini merupakan kader Golkar yang potensial kan, potensial. Jadi mungkin di legislatif yang akan datang kami mengharapkan Adinda Rizky tetap mencalonkan diri dari Partai Golkar. Ya, beliau juga masuk dalam bagian sejarah ya. Iya. Kalau ibarat kata di Dewan itu ada foto-foto mantan ketua, mungkin masuk juga foto Bung Rizky ya. Harus diakui memang harus masuk dalam sejarah. Iya. Adinda Rizky juga ikut membesarkan Partai Golkar selama 2 tahun, harus diakui bahwa beliau turut membesarkan Partai Golkar Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena secara administrasi pada saat kami cek tidak ada amburadul, tidak ada acak-acakan. Jadi kami tinggal meneruskan saja progres dari kinerja di zamannya Rizky Ramadan ini. Maksud tidak ada acak-acakan amburadul itu apa? Ya, tidak, secara administrasi tata kelola partai ini kami hanya artinya berjalan. Nah, artinya kan berjalan, tata kelola organisasi pada zaman beliau itu berjalan kan. Itu artinya penilaian atau anggapan orang terhadap dia mungkin yang tanda kutip tidak mampu, ternyata mampu. Ya, mampu. Tetap kalau menurut penilaian kami dia tetap mampu, tapi kan provinsi memiliki penilaian sendiri. Artinya ada kriteria yang mungkin dianggap oleh provinsi Adinda Rizky memang belum bisa menjalankan Partai Golkar ini. Memang beliau mungkin masih terlalu muda kan, terlalu muda, dan energi untuk memberikan energi yang positif untuk mengembangkan Partai Golkar ini masih belum. Termasuk energi lebih kali? Ya, energi lebihnya. Tapi kami yakin ke depan kalau memang karena Adinda Rizky ini keturunan dari politisi besar kan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya kata orang itu kan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu mungkin ya ini bisa jadi pembelajaran bagi beliau. Mungkin di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, ya kami selaku orang-orang yang dekat dengan Kak Johan dulu sangat berharap, artinya ada nanti dari keturunan Kak Johan ini kan adalah yang bisa menyamai beliau kan. 2024 tidak lama lagi, hitungannya paling ya 2 tahun lagi ya. 2003 2004 ya. Iya. Akan banyak agenda tuh di situ. Baik itu pileg, pilkada maupun pilpres. Nah, kesiapannya seperti apa, Kak? Untuk menghadapi pemilu Pemilu 2024 tentunya Partai Golkar sejak jauh sudah mempersiapkan untuk memenangkan merebut kembali ini kan. Karena terakhir di zaman Kak Johan itu kan posisi kita pemenang pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada saat itu kita merebut 6 kursi itu, dan berhasil menjadi ketua DPRD. Nah, di periode berikutnya kita hanya bisa mempertahankan 4 kursi, tapi kita tetap di unsur pimpinan. Nah itu. Nah, di periode 2024 ini target kita akan merebut kembali. Itu tentunya dengan berbagai persiapan, kita konsolidasi sampai ke desa. Tentunya untuk tata kelola kepengurusan partai, konsolidasi dari mulai kecamatan ke desa, dan mempersiapkan calon-calon legislatif yang potensial untuk bisa memenangkan di dapilnya masing-masing. Nah itu sudah kita persiapkan, dan sampai sekarang kita terus mencari kader-kader yang potensi, yang tentunya yang kita anggap bisa memenangkan di dapilnya nanti. Itu. Kalau saat ini anggota Dewan dari Golkar 4 kursi itu berdasarkan dari 4 dapil atau hanya beberapa dapil? 4 dapil.
Jadi setiap dapil ada? Setiap dapil ada. Saat ini? Saat ini setiap dapil ada. Pak Yoni dapil 4? Ya, Mas Ridar dapil 3, dapil 2 Zaplin, dapil 1 Pak Rusman Junaidi? Pak Rusman. Oh iya. Jadi target ke depan artinya merebut kembali kursi ketua? Ya, target kita ke depan merebut kembali kursi ketua DPR. Kalau kakak boleh menganalisa sedikit, kenapa terjadi penurunan dari ketua ke saat ini di periode 2019 ke 2024 ini menjadi wakil ketua 2 pula? Ya, kalau kami analisa dari pengalaman, artinya memang kita harus perkuat caleg-caleg kita di dapilnya masing-masing. Itu artinya kita harus tambah power ini. Itu. Kita pernah mengalami dapil 4, dapil 2 itu kita pernah 2 kursi. 2 kursi. Nah, itu memang dengan power yang maksimal. Nah, itu waktu Pak Johan jabat ketua ya? Ya, waktu Pak Johan menjabat ketua 2014-2019. Iya, betul. Jadi dapil 2 itu kemarin Zaplin Ipani dan Marta Aryadi. Oke, ya. Dapilnya Mas Yoni itu Mas Yoni dan Iwan Munandar. Tuh. Itu kejayaan lah bisa dibilang ya? Ya, kejayaan di masa kita sekretaris. Ya. Oh, jadi pernah mengalami Scudetto kalau bahasa bahasa sepak bola ya? Kejayaan itu. Jadi memang spesialis sekretaris sebenarnya Kak Pri. Tidak juga, karena di provinsi kan ketua HIPKI. Ya, kita kalau di kabupaten itu memang sekretaris, tapi begitu provinsi kita ketua. Langsung ketua. Ya. Nah, itu. Nah, bicara pilkada, gimana nih? Apakah Golkar ke depan akan kembali mengusung kader sendiri atau bagaimana? Kalau pilkada kita ini memang unik Golkar ini. Jadi kita sudah punya bayangan pilkada, tapi memang belum kita itu karena target kita yang sekarang kita menangkan dulu, menangkan dulu legislatif ini. Baru bicara pilkada. Iya, kalau kita cuma dapat sekursi, iya mana gitu. Kita tidak punya nilai tawar kan. Iya, kalau kita 6 kursi, bahkan 7 kursi, calon gitu. Kader kita calonkan bupati. Itu tinggal uang kaget siapa galak jadi wakil gitu. Tapi kalau kita cuma 1 kursi Golkar, untuk jadi wakil pun mungkin tidak dilirik oleh orang kan itu. Karena tolak ukur pilkada itu di legislatif inilah. Legislatif. Jadi kita sekarang fokus dulu di legislatif. Nah, pilkada memang kita sudah punya ancang-ancang. Tentunya seperti partai lain juga, pasti Golkar menginginkan di pilkada kadernya harus ada yang maju. Dan dipastikan itu ya? Iya. Biasanya. Dipastikan kader Golkar harus ada yang maju di pilkada. Tapi tentunya penilaian pusat dan provinsi kan lihat dulu kinerja kita di legislatif ini. Iya, kamu nak jadi bupati cuma sekursi, lemak baik. Itu kan. Artinya Golkar ini tidak mau kalah, walaupun nanti mendukung, mengusung, harus yang menang. Nah itu. Ya memang harapan setiap partai seperti itu. Dan kita berharap yang menang ini nanti adalah kader Golkar. Itu. Oke, kalau menang itu dipastikan mengusung calon sendiri. Iya. Kalau bayang-bayang 1 kursi tidak mungkin. Tapi kalau situasinya seperti saat ini, antara menang tidak, anjlok pun tidak. Nah, itulah kita punya bergaining politik kan. Kalau posisi kita, yang jelas posisi kita kuatkan dulu. Kalau kita posisi kita kuat, lemak, kita punya nilai tawar kan. Kader kita ini memang potensi. Nah, kalaupun terjadi ya, ada kemungkinan untuk itu. Siapa nih kira-kira kandidat yang potensial untuk diusung atau dicalonkan dari Golkar? Nah, kalau bicara siapa, saya belum berani menyebut nama. Iya, siapa yang jelas kader Golkar kan? Iya, kader Golkar ini banyak. Iya. Pak Pri? Iya. Itu kalau kita lah nyebutkan siapa kaget tahu-tahu bukan dia kan enggak lemak gitu. Kalau nama Pak Yoni kan sering disebut-sebut. Sampai saat ini Mas Yoni juga kader Golkar, bahkan ketua Golkar kan? Iya. Tidak menutup kemungkinan. Bisa Mas Yoni, bisa saya, bisa Benahara, bisa Zaplin kan, bisa Mas Ridar. Iya, ini orang politik kalau ngomong. Artinya kan Golkar ini banyak kader yang potensi. Jadi tinggal pilih kaget. Nah, yang mana? Nah, itu seleranya kan. Itu begitu juga Golkar. Kalau Golkar di atas kita juga nak milih. Itu. Nah, kalau kita posisi sekarang, mungkin kita dipilih orang banyak kader Golkar, mulai dari kabupaten. Banyak kader Golkar
Kader Golkar kan tidak mesti harus potensi Oke. itu kan tidak mesti harus duduk di legislatif, Bung Wiwin. Iya. Iya. Dan tidak harus mesti legislatif sini juga. Iya, tidak mesti harus legislatif sini, bisa juga di provinsi. Oke, berarti Bisa juga di pusat. Andi Dinaldi kemungkinan. Bung Andi juga kader Golkar dan memang dapil sini. Iya, dan Iya. kalau provinsinya ya. Dan merupakan kader Golkar saat ini yang dapil kita, dapil sini yang duduk di provinsi Bung Andi Dinaldi yang potensi itu kan. Sudah mendengar Pak, itu Kak Aprili soal nama Andi Dinaldi yang sudah beredar ini untuk menjadi salah satu kandidat juga untuk mengikuti kontestasi pilkada nanti? Atau sudah pernah ada percakapan? Belum, kalau percakapan ke pilkada kita belum ada. Belum ada ya? Belum ada, tapi seperti yang saya bicarakan tadi, setiap kader Golkar kalau kita memenangkan di legislatif ini, ya nanti kewenangan pusat lah yang akan menunjuk nanti kan, mungkin diadakan fit and proper test. Ini kan pusat dan provinsi kan menilai kan, mana kader-kadernya yang potensi itu. Tapi kalau komunikasi lintas parpol yang mungkin ya komunikasi angin-angin lalu aja Kak, pernah terjadi tidak untuk soal pilkada? Belum ada. Ada juga? Iya, belum ada komunikasi lintas parpol untuk untuk pilkada belum. Saya rasa kawan-kawan partai juga mungkin sama kan, fokus dulu di legislatif mungkin. Jadi belum ada pembahasan. Kakak sempat bertanya nggak dengan Kak Yoni? Kalaupun memang nanti Kak Yoni seandainya, Iya, kita iya. bicara andai-andai, dia maju, masih siap belum beliau? Segala-galanya. Harus siap. Harus siap. Kalau kader partai ini tidak siap, lah dinilai kalau sudah ditunjuk ini sudah pasti siap ini. Iya, pasti siap segala-galanya. Itu karena Partai Golkar ini partai besar, Bung Wiwin. Jadi tidak ada kata tidak siap itu. Oke lah. Iya.